Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh digunakan untuk melakukan sholat sunnah dan menguburkan jenazah di sini. Nah, hadis ini hadis yang kita akan bahas, hadis nomor 163 sampai 166 yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis pertama, hadis nomor 163 diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa la sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun alaihi wa lafzu lil muslimin. La sholata ba'da sholatil fajri. Kemudian hadis nomor 164, walahu an Uqbah ibni Amirin salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatu asyamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina taqumu qa'imuz zahirati hatta tazula syamsu wa hina tatadayyafu syamsu lil ghurubi. Wal hukmu tsani inda Syafi'i min hadisin Abi Hurairah bisanadin dhaifin wa zada ila yaumul jum'ati wa kadzali Abi Dawud an Abi Qatadah nahwahu. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yang mana beliau telah bersabda, la sholata, tidak ada sholat ba'da subuhi, sesudah sholat subuh, hatta tatlu asyam, sampai terbitnya matahari. Wala sholata ba'dal asri, dan tidak ada sholat sesudah sholat asyar, hatta taribas syamsu, sampai terbenamnya matahari. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan melalui sahabat yang sama, dari jalur sahabat yang sama, walabzulil Muslim, dan redaksi menurut Imam Muslim, la sholata ba'da sholatil fajri, jadi tidak ada sholat setelah sholat fajar. Jadi la sholata ba'da sholatus subuhi itu redaksi kepunyaan Imam Bukhari, sedangkan redaksi kepunyaan Imam Muslim adalah la sholata ba'da sholatil fajri. Kemudian walahu, menurut Imam Muslim juga, an Uqbah bin Amirin, dari jalur sahabat Rasulullah Uqbah bin Amir, salasu sa'atin, 3 waktu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami, an nusalliya fihinna, untuk sholat di waktu tersebut, wa an naqbura. Nah, wa di sini waw atop, yang mana an naqbura di sini kembali masih berhubungan dengan an nusalliya, maka di sini maksudnya adalah melarang. Wa an naqbura fihinna mautana,
Dan Rasulullah SAW melarang kami juga untuk menguburkan pada waktu-waktu itu mautana, orang-orang kami yang sudah meninggal. Hina tatlu asyamsu, yang pertama ketika terbitnya matahari, baziratan, yang tampak jelas, yang mulai tampak, hatta tartafi, sampai tinggi matahari tersebut agak meninggi. Wahina yaqumu qaimun, ketika seseorang tersebut berdiri, al-zahirati, tepat di atas matahari, hatta tazula syamsu, sampai matahari tersebut condong sedikit. Yang ketiga adalah wahina tatadayyafu syamsu lil ghurub, ketika matahari sudah mendekati tenggelam. Wal hukmu tsani, ini nomor hadis nomor 164. Hukum yang kedua, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, min hadisin Abi Hurairah, hadis melalui jalur Abi Hurairah bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Wazada, dan Imam Syafi'i di sini menambahkan ila yaumul jumu'ati, kecuali hari Jumat. Wa kadzali Abu Dawud, dan begitu pula Imam Abu Dawud juga mengetengahkan an Abi Qatadah nahwahu, melalui jalur Abu Qatadah dengan hadis yang serupa. Jadi kalau hadis yang kedua itu larangan, menurut Imam Syafi'i hadis yang kedua itu hadisnya dari jalur Abu Hurairah dengan sanad yang dhaif, dan beliau menambahkan di sini bahwa menambahkan dengan ila yaumul jum'ah. Nah, kalau Abu Dawud dari jalur Abu Qatadah yang makna lafadznya sama, ya, serupa. Kemudian kalau kita analisis lafadznya adalah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah, syariat agama Islam telah melarang kita menyerupai orang kafir dalam hal beribadah dan memelihara waktu-waktu mereka melakukan ketaatan. Jadi kita itu, ya, yang namanya agama seorang muslim itu dilarang oleh syariat agama Islam untuk melakukan ibadah yang menyerupai orang-orang kafir, orang-orang di luar agama Islam. Ini berlaku untuk ibadah, bukan duniawi, ya, kayak misalkan contohnya kita menggunakan Facebook, menggunakan Twitter dan lain sebagainya, atau misal menggunakan pakaian, menggunakan apalagi, ya, yang menyerupai orang kafir di sana, itu tidak ada masalah, yang mana itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi kalau misal kita melakukan ibadah, ya, yang ada hubungannya dengan ibadah, maka kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Oleh karena itu, syariat melarang kita mengerjakan sholat sunat ketika matahari sedang terbit dan juga ketika matahari sedang akan tenggelam. Demikian itu karena matahari terbit dan tenggelam antara dua tanduk setan, yaitu pada saat orang kafir sedang menyembahnya. Dan maka setan bertengger pada seseorang tersebut. Dan syariat pun telah melarang kita melakukan sholat dan bertadarruk serta berdoa di waktu tampaknya keagungan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu syariat melarang melakukan sholat sunat di waktu matahari berada di tengah-tengah langit. Jadi di tengah-tengah langit itu kita dilarang untuk melakukan sholat di situ. Syariat menjelaskan juga kepada kita tentang penyebab ilat bahwa hal tersebut merupakan waktu dinyalakannya neraka jahanam. Nah, nanti hadisnya ini ada nanti setelahnya ketika kita menganalisis lafadznya. Mengingat waktu zawal, nah
hari Jumat merupakan hari raya orang Islam, maka neraka jahanam tidak dinyalakan pada hari itu. Karena itu syariat memperbolehkan kita melakukan sholat sunat pada hari khusus untuk pada hari sholat Jumat. Nah, ini juga nanti akan kita bahas bagaimana bunyi hadisnya. Itu dianalisis lafadznya. Hal ini juga dikiaskan dalam hal ini kita bisa samalah kedudukannya dengan mengebumikan jenazah di waktu-waktu tersebut, ya. Jadi kalau kita mengebumikan jenazah otomatis di luar daripada 3 waktu yang sudah dilarang tadi. Nah, untuk itu dianjurkan mengebumikan jenazah pada saat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di luar 3 waktu tersebut, ya. Serta doa yang mengantarkan jenazah pun hendaknya dibacakan pada saat mengandung rahmat Allah. Usahakan biasanya sih di Indonesia itu umumnya setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, atau juga biasa ya malam-malam lah seperti itu. Kalau sebelum maghrib itu jarang pernah ada terjadi. Mengingat sholat fardu merupakan ibadah yang mempunyai waktu tertentu dan perhatian syariat besar terhadapnya, maka dianjurkan agar sholat fardu dikerjakan dalam waktu apapun. Jadi untuk sholat fardu itu tidak ada masalah selama waktunya masuk di sholat tersebut, maka itu kita wajib mengerjakan sholat tersebut. Nah, karena nanti ada hadisnya di kitab ini juga, Abdulul A'mali as-sholatu ala waktiha. Sebaik-baik amal perbuatan adalah yaitu sholat di awal waktunya. Seperti itu. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, itu adalah waktu yang paling afdol untuk kita melaksanakan sholat. Kemudian kalau kita menganalisis lafadznya, sholat di sini maksudnya adalah tidak ada sholat, yaitu untuk sholat sunat. Kategorinya untuk sholat sunat, ya. Ba'da subuhi yaitu setelah sholat subuh. Ba'dal asri yaitu sudah sholat asar. Sholatul fajri yang dimaksud adalah sholat subuh. Nah, jadi inilah pentingnya kalau misalkan teman-teman mengkaji hadis itu juga menggunakan sarahnya. Jadi apa sih maksud dari hadis ini? Jadi ulama itu membantu menafsirkan dari hadis-hadis tersebut. Karena ya ulama-ulama terdahulu itu runtutannya mulai dari Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah, dan sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah pelaku sejarah yang menjadi rujukan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi konteksnya seperti apa itu dijelaskan oleh ulama-ulama, baik itu ulama hadis dan ulama fikih. Makanya itu yang menjadi rujukan. Sekelas sebesar apapun ustadz, ya, ustadz manapun, sekali berapapun itu, mau itu Al-Quran 30 juz, hadis berapa ribu hadis seperti itu, kalau dia tidak mengambil rujukan para ulama, mohon maaf saya tidak akan pakai itu, ya. Tapi kalau dia mengambil rujukan ulama, kalau misalkan dia berbicara masalah ilmu hadis, dia mengambil rujukan ulama hadis, berbicara masalah ilmu fiqh, mengambil rujukan ulama fiqh, maka itu nggak ada masalah, meskipun itu berbeda pandangan dengan saya pribadi. Itu berbeda pandangan dengan saya pribadi. Contoh misalkan rokok haram, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Dasat Latif. Saya hormati beliau karena ulama-ulama fikih yang mengatakan contoh saya lupa ulamanya, itu ulama kontemporer mengatakan seperti itu, dan kaidah usul fikihnya juga pas seperti itu. Dia kiaskannya pun pas. Jadi ya nggak ada masalah bagi saya, karena dikiaskannya dengan sesuatu yang menghilangkan akal, menyebabkan kerusakan organ tubuh. Nah, itu
haram menurut agama Islam. Itu fair, saya senang. Tapi kalau misalkan cuman asal nyerocos saja seperti itu, nggak ada dasar hukumnya, cuman Al-Quran hadis saja dianu tanpa ada pandangan-pandangan ulama seperti itu, ya mohon maaf, saya tidak akan pakai di situ. Walahu, dan di sini juga menurut Imam Muslim, yakni sama dengan hadis yang sebelumnya. Nakburo yang dimaksud di sini adalah menguburkan dan mengebumikan. Baziroh adalah maknanya adalah permulaan terbitnya matahari. Qaimuz zahirah, tegaknya bayangan yang tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Pas menurut pandangan mata. Jadi bayangan itu pas tepat. Ya, jadi kalau kita berdiri itu bayangannya kita berdiri nggak berbayang kayak gitu. Jadi nggak berbayang ke kiri, ke kanan, ke depan. Jadi pas memang tepat-tepat matahari itu tepat di atas kepala kita. Hal ini terjadi persis di tengah hari. Jadi hanya pas posisinya di tengah hari yang mana matahari itu berada di atas kepala kita tepat. Gitu. Ketika matahari tepat berada di tengah-tengah langit dan sedang panas-panasnya. Hatta tazula syamsu, sampai maksudnya adalah hingga matahari condong dari tengah-tengah langit, yakni akan condong ke barat. Hina tatadayyafu, ketika matahari hampir tenggelam. Kemudian yang dimaksud dengan hukum kedua menurut Imam Syafi'i ialah larangan sholat sunat di waktu matahari sedang condong. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i dengan hukum yang kedua. Hukum yang pertama ialah larangan melakukan sholat sunnah ketika matahari sedang terbit. Penulis sengaja menggunakan istilah hal ini dengan istilah hukum, padahal hukum dalam ketiga waktu tersebut adalah sama, yaitu larangan melakukan sholat pada waktu-waktu tersebut. Sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum yang kedua ini tiada lain hanyalah salah satu dari ketiga waktu tersebut, yaitu bukan berarti bahwa ia benar-benar hukum yang kedua. Jadi cuman beda istilah saja seperti itu. Bisanatin do'if, yaitu sanatnya berpredikat do'if, yaitu karena di dalamnya terdapat Ibrahim ibnu Abu Yahya dan Ishaq ibnu Abu Farwa, sedangkan keduanya ini berpredikat do'if. Jadi berpredikat memang lemah, ya kan, seperti itu. Nahwahu, di sini hadisnya serupa, yang mana lafadznya berbunyi seperti berikut. Wa karahan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata nisfas nahari ila yaumil jum'ati. Wa qala inna jahannama tasjura ila yaumil jumu'ati. Nabi SAW tidak suka melakukan sholat sunnah di tengah hari kecuali pada hari Jumat. Dan beliau bersabda, sesungguhnya Jahannam sedang dinyalakan pada saat itu kecuali pada hari Jumat. Dan ini sudah kita bahas tadi di makna keseluruhannya, ya kan? Karena sholat Jumat, hari Jumat itu merupakan hari orang Islam, maka neraka Jahanam tidak dinyalakan pada hari itu. Karena itu syariat memperbolehkan kita untuk melakukan sholat sunnah padanya, dan ini adalah hadisnya. Imam Abu Daud mengatakan hadis tersebut berpredikat mursal. Jadi mursal ini ada yang terputus, itu ya. Di dalamnya terdapat Lais ibnu Sulaim, sedangkan dia seorang yang orang yang dhaif. Hanya hadis ini dikuatkan oleh perbuatan sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengerjakan sholat sunnah di tengah hari pada hari Jumat. Dan di sini juga Rasulullah SAW menganjurkan agar segera datang menghadiri sholat Jumat, serta menganjurkan sholat sunat hingga imam naik ke mimbar tanpa ada pengecualian dan pengkhususan. Jadi hadis ini memang diperkuat oleh amalan-amalan
perbuatan para sahabat Rasulullah dan anjuran Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat fikih hadisnya adalah dilarang melakukan sholat sunnah ketika matahari sedang terbit dan juga ketika matahari berada di tengah langit, serta ketika matahari sedang tenggelam. Yang kedua, dilarang mengebumikan jenazah ketika matahari sedang terbit, ketika matahari sedang berada di tengah-tengah langit, dan ketika matahari sedang tenggelam. Larangan ini sekaligus mengandung anjuran memelihara waktu yang diberkahi untuk melakukan sholat dan menguburkan jenazah. Itu 2 poin fikih hadis daripada ini tadi, hadis itu tadi. Jadi ya itu sebagaimana yang saya sebutkan di awal-awal di setiap konten video saya itu, kalau misalkan kita berbicara masalah hadis, menentukan suatu hak hukum, kita harus paham betul apa itu fikih hadisnya. Nah, kita mengambil rujukan-rujukan ulama ilmu fiqh seperti itu. Kalau kita mau mengetahui hukumnya seperti apa, kalau kita mengetahui hadisnya seperti apa, predikat hadisnya seperti apa. Nah, rujukan kita adalah disiplin ilmunya adalah ulama-ulama hadis itu. Jadi seperti itu metode ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Enggak dia melulu karena dia orangnya ahli agama, pemuka agama, tokoh agama, terus dia mau semuanya itu tanpa mau berkolaborasi dengan ulama-ulama yang lain. Imam Syafi'i salah satu contohnya. Beliau adalah ulama tersohor yang merupakan salah satu rujukan umat Islam di Indonesia. Tapi beliau kalau masalah hadis berkolaborasi dengan Imam Ahmad bin Hambal. Begitu juga kalau seperti halnya Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar itu kalau dia berbicara masalah hadis, ya hadis menurut ulama-ulama ahli hadis. Kalau beliau berbicara masalah ilmu fiqh, nah itu mengambil ulama-ulama ahli fikih itu. Imam Syafi'i seperti apa, kemudian Imam Ahmad bin Hambal seperti apa, dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman lihat di dalam syarah Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari. Nah, itu dibahas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di situ. Kemudian di sini perawi hadisnya adalah Uqbah bin Amir al-Juhani, telah meriwayatkan 55 hadis, dan di sini Jabir dan Ibnu Abbas juga mengambil riwayat daripada beliau. Nah, beliau ini pernah menjabat sebagai gubernur Mesir pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kalau misalkan di zaman Umar bin Khattab, itu gubernur Mesirnya adalah yang saya tahu itu Amr bin As. Kalau di zaman Muawiyah itu adalah Uqbah bin Amir al-Juhani, dan ikut bersama Muawiyah dalam perang Siffin. Jadi di grupnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini ada Uqbah bin Amir al-Juhani, di situ ada juga Amr bin As. Beliau ini pernah menjadi panglima angkatan laut, fasih dalam berbahasa, penyair, ahli qiraat, orang alim, dan beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Jadi itu kelebihan daripada sahabat-sahabat Rasulullah kala itu. Nah, kalau kita sekarang ini kan mohon maaf aja punya cuman bahan-bahan sedikit kayak gitu sudah ya berbicara di depan kamera, sudah berani ngomong masalah hukum agama Islam. Jujur sih ya, sebagaimana konten-konten saya sebelumnya itu yang saya katakan bahwa yang namanya berbicara masalah ilmu agama Islam tidak ada yang tabu, tidak ada yang sensitif, yang mana semua itu harus ya diajarkan, disebarkan seluas-luasnya kepada kaum muslimin dan muslimat, tapi mengikut disiplin ilmu agamanya
seperti itu kemampuannya. Kalau misalkan ahli tajwid ya yang di-share-kan adalah ilmu tajwid. Kalau misalkan kedisiplinan ilmunya di bidang ilmu Al-Qur'an kayak gitu, ulumul Qur'an, yang di-share-kan itu ilmu-ilmu Al-Qur'an. Jangan sampai pendekatan hukumnya itu dia di bidang ilmu Qur'an kayak gitu, melakukan menetapkan hukum berdasarkan ya disiplin ilmunya, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan ilmu Quran ya ilmu Quran, kemudian ilmu hadis ya ilmu hadis, fikih ya seperti itu. Kalau misalkan menentukan hukum ya berdasarkan ulama-ulama fikih. Tapi kalau misalkan kita mau tahu disiplin ilmu tentang hadis ya rujukan kita adalah ulama-ulama ahli hadis. Seperti itu, walaupun berbeda pandangan, tapi kalau misalkan ya sudah sesuai seperti itu ya kalau bagi saya nggak ada masalah, itu kan seperti itu. Dan juga belajar ilmu fikih ini sangat penting untuk teman-teman semuanya. Jujur hampir berapa persen mayoritas dari umat Islam di Indonesia sangat kurang masih pemahamannya di dalam bidang ilmu fikih. Interest terhadap pelajaran ilmu fikih itu sangat-sangat kurang. Bahkan kalau menurut saya pribadi, mungkin ya opini saya pribadi itu, bahwa yang namanya ilmu fikih itu di mata orang ya mungkin hanya sekelas PPKN aja kayak gitu kan, yang mana ya bahasannya ya tipis lah kayak gitu kan. Paling mungkin yang dibahas, mungkin yang ada di benak mereka itu paling cuman hanya pembahasan sholat seperti apa gitu yang baik, kemudian toharo, zakat, haji, ya itu saja kayak gitu kan, tipis aja mungkin bukunya kayak gitu. Nggak pernah mereka membayangkan kayak gitu kalau misalkan ilmu fikih itu memang betul-betul harus dipelajari, didalami, dan dihayati betul-betul. Sehingga yang terjadi ya seperti halnya kejadiannya di podcast Deddy Corbuzier, yang mana menurut Yusuf Hamka di situ mengatakan ya ketika ada orang oknum yang mengemas syariah kemudian dengan praktek lintah darah yang mana orang Islam pada saat itu ya yang menjadi nasabahnya yang manut aja digorok lehernya nggak ada masalah, ya itulah ya kenyataan pahit yang harus kita pahami. Karena ya asal bungkusannya syariah ya sudah kayak gitu. Begitu juga politisi-politisi kayak gitu kan, pengen jabatan, pengen didukung oleh masyarakat, maka yang dibungkus adalah agama. Kemudian yang anunya diinjak, ya akhirnya ya seperti itu kayak gitu kan. Al-Quran yang masalah ini wah sudahlah dibawa-bawa kayak gitu kan, yang mana konteksnya pun berbeda, cuman dipelencengkan aja kayak gitu. Itu yang bahaya kalau di saat-saat seperti sekarang. Karena jujur aja kalau menurut Imam Ibnu Rusdi ya cara yang metode untuk mendapatkan segala sesuatu kepada orang awam, yaitu membungkus suatu kebatilan dengan bungkusan agama. Itu sudah ulama-ulama zaman dulu. Makanya itu kan kalau yang namanya ahli hadis itu ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu betul-betul memerangi orang-orang yang seperti ini, yang menyalahgunakan keilmuannya, yang menyalahgunakan Al-Quran dan hadis untuk kepentingan duniawi. Itu diperangi oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, baik itu kalangan ilmu fiqh, ilmu hadis, dan ilmu Quran. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi kayak misalkan ilmu kayak misalkan bab muamalat, kemudian
apalagi bab nikah, apalagi segala macam. Itu adalah syariat agama Islam yang harus kita pelajari, dan itu juga salah satu metode kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah itu bukan hanya sebatas ikut-ikut pengajian, kemudian sholawat dan lain sebagainya, bukan cuma itu. Belajar agama Islam ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan mempelajari ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu syariah agama Islam, itu yang merupakan ibadah yang wajib kita lakukan. Itu basicnya. Jadi jangan sampai salah pemikiran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah, menyinggung hati teman-teman semuanya. Dan saya juga mengapresiasi kalau misalkan konten video ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman semuanya, bisa menjadikan pencerahan yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan kalau misalkan ada yang mau subscribe, share, silahkan untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.